Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum. Alhamdulillah, udah datang teman-teman yang lainnya di sini. Aduh, saya minta maaf ya, tadi salah tuh yang manajemen investasi. Oke teman-teman, kita akan mulai sebentar. Kita tunggu teman-teman yang lainnya. Mohon untuk seperti biasa chat nama dan NIM Anda ya sebagai bukti kehadiran Anda di kelas. Lanjut kemudian untuk analisa laporan keuangan ini sebelum mulai masuk, saya tahu bahwa teman-teman yang ada di kelas ini juga ditugaskan langsung untuk melakukan pendataan ulang laporan keuangan dari AFC itu. Nah, sampai sejauh ini silakan berkeluh kesah pada saya nggak apa-apa. Nanti saya juga sih saya bantu untuk Anda seperti itu permasalahan apa. Silakan. Nayo mungkin, Nayo nih. Teman-teman ada Rifki, Nayo, Rama, Siti, Aino, pasti teman-teman yang diminta tolong untuk input data. Termasuk juga teman kita, Ketua AFC, Mas Aziz. Adakah Mas Aziz di sini? Hadir kah? Baik. Nah, ya, langsung aja on mic ketika Anda melakukan pertanyaan terkait dengan daftar tersebut. Lalu saya harap kemarin ya, minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, saya memberi insight ke Anda mengenai penggunaan Google Sheet yang pastinya membantu untuk teman-teman lainnya, terutama untuk teman-teman yang yang mencari rumus gitu kan. Kalau input data ulang gitu mungkin tinggal input aja, kemudian rumus dan hasilnya tinggal langsung memasukkan formulasi, sudah deh keluar hasilnya. Tanpa perlu repot-repot Anda ketik ulang berapa nominalnya segala macam. Saya harapkan seperti itu sih yang dilakukan di AFC. Lanjut kemudian untuk hari ini, apakah teman-teman saya sudah hadir seluruhnya? Mungkin 15. Kita tuh kelas ada berapa ya? Sama tahu nggak? Kelas ada berapa Ram? Teman-teman Ram? Atau mungkin belum ada yang bisa join ya? Kalau belum ada yang bisa join, oke nggak apa-apa. Saya akan record di sini. Lalu kemudian sama gitu seperti biasa. Nah, saat ini nih teman-teman, kita akan masuk ke dalam laporan cash flow. Masuk ke dalam laporan cash flow, teman-teman sudah tahu nggak laporan cash flow itu isinya apa? Pastilah harusnya tahu kan. Tinggal diulang kembali. Kira-kira aku coba isinya. Oh, pada silent semua. Kenapa ya? Laporan arus kas keluar dan masuk ya, Bu. Ya, laporan cash flow itu intinya isinya apa aja? Ada 3 aktivitas di dalam laporan cash flow. Itu ada di IDX juga loh. Nah, dari laporan arus cash flow itu, saya akan tunjukkan nih banyak sih sebenarnya sampai berapa halaman ya. Itu kalian bisa melihat apa yang terjadi di perusahaan itu. Baik di aktivitas operasinya, investasinya, sampai ke dalam statement di mana kalau kita lihat itu ada financing activities. Jadi ekuitasnya seperti apa sih dibandingkan dengan long term debt-nya. Jadi kewajiban hutang jangka panjangnya dan kewajiban si perusahaan ini terhadap para investornya di saham. Nah, ketika kita masuk di sana, kita kan bisa melihat banyak hal sekali. Termasuk juga kalau Anda masuk di kelas investasi ini satu guidance juga sih sebenarnya pijakan, kemudian lari ke atasnya lagi yaitu analisa laporan keuangan. Mungkin akan lebih nyaman ketika saya mulai melakukan share sebelum masuk ke dalam
PPT yang akan saya share ke Anda. Saya akan masuk ke dalam IDX. Sekali lagi kita harus sabar dan nggak boleh bosan melihat IDX ya. Karena nanti ketika Anda skripsi juga berkutatnya di IDX. Oke. OD sampai salah kan? Oke. Kemudian saya akan masuk ke laporan keuangan tahunan. Kemudian seperti biasa, kenapa laporan keuangan tahunan? Karena saya menginginkan laporan yang sudah teraudit. Nah, laporan yang teraudit ini diharapkan apa yang dihasilkan oleh laporan keuangannya itu benar, real, sudah terlihat ya. Lama sekali ini mendung, makin lembab juga nih. Sebentar. Bahwa tidak ada kendala di laporan tahunan. Jadi ketika teman-teman ambil laporan tahunan di tahun 2020, jujur saja hanya ada beberapa perusahaan yang baru menyetorkan annual report-nya untuk yang teraudit. Saya contohkan saja yang paling awal di depan ini ALI. Lalu kemudian kita akan melihat langsung ke bawah. Nah, ketika Anda nanti skripsi, itu enaknya kalau sudah ngambil laporan teraudit, kalian akan bisa melihat tuh teman-teman, sebenarnya per item, ini akan saya perbesar ya. Teman-teman yang lain kayaknya saya pernah katakan dulu. Per item ini ada notes-nya. Untuk pendapatan bersih ini jadi 2I, 2N, 2U, lalu 28. Lalu ketika Anda scrolling, kita kan masuk ke laporan ini sekedar insight buat Anda ya. Tadi kan 2L ya. Oh, 2I. Nah, pengakuan pendapatan dan beban. Di sini kita kan bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa macam yang termasuk ke dalam pendapatan. Seperti misalkan ini kalau kita lihat ada kontrak dari tentu yang bisa dimasukkan ke dalam substansi pendapatan. Lalu kemudian ada juga beberapa pengurangan di harga-harga transaksi di penjualan itu seperti misalkan adanya diskon, adanya retur, ada kemudian potongan penjualan, ada pajak ekspor karena ALI melakukan ekspor ya kan. Lalu kemudian ada pungutan ekspor juga. Nah, ini kita bisa melihat sini. Lalu Anda kan bisa melihat juga nih pengakuan pendapatan apa saja yang termasuk di dalamnya. Lalu ada yang berbasis akrol karena kita sekarang mengacu pada luar negeri ya, AFRS. Jadi yang dulunya non-accrual sekarang berbasis accrual untuk laporan. Lalu kemudian Anda bisa lihat juga ada 2N, 2U, dan 28. Ini apa saja akan terlihat di situ yang merupakan net revenue. Dan teman-teman, untuk yang biasanya kalau Anda lihat di laporan keuangan yang tertera di buku yang mungkin Anda pelajari gitu kan, atau dari PPT yang Anda dapatkan gitu, biasanya perkataan-perkataannya tidak sama persis seperti yang ada di sini. Nah, clue-nya adalah stick straight pada bahasa Inggris. Karena untuk yang bahasa Inggris itu tidak pernah berubah. Misalkan net revenue, aja net revenue, atau pendapatan bersih, atau net revenue dikatakan sebagai penjualan bersih. Dan teman-teman lain ada yang terkait pendapatan bersih. Lalu kemudian kita akan bicara mengenai, nah ini dia, ini adalah laporan arus kas, ini adalah cash flow, di mana laporan kas itu ada aktivitas operasi, kita kan bisa lihat di sini kan, kira-kira penerimaan dari pelanggan itu akan terjadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, karena basisnya di sini yaitu dari tahun 2019. Dan memang benar ketika kita bicara laporan keuangan, selalu akan ada perbandingan. Anda akan melihat itu kalau Anda sudah tahu pastinya, kenapa sih kok laporan keuangan tahunan itu baik tahunan maupun yang masih keuangan biasa ya seperti triwulan itu selalu ada tahun sebelumnya. Untuk apa sih sebenarnya? Ini untuk diperbandingkan teman-teman. Diperbandingkannya untuk apa? Untuk melihat seberapa besar sih kenaikannya. Nah, masih ingat kemarin yang di Excel
Untuk melihat perbandingan misalkan ini, penerimaan dari pelanggan, kita bisa lihat ada kenaikan kan memang. Tapi berapa persen kenaikannya di tahun 2020 ini? Ini kemungkinan besar nanti akan bisa dibuat sebagai acuan untuk melakukan targeting dari penerimaan di pelanggan di tahun depan. Seperti itu. Lalu kemudian kita kan bisa akhirnya bisa melihat berapa sih arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi ya di sini. Dan naik sudah pasti akan terjadi kenaikan yang kurang lebih hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, tahun 2019. Karena basisnya yang saya ambil di laporan arus kas ini adalah laporan arus kas tahun 2000. Saya minta maaf. Kalau saya ngomong selalu dulu cepat. Apakah selalu cepat teman-teman? Iya. Saya minta maaf ya kalau terlalu. Kenapa? Buatan Ibu bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Saya minta maaf sekali. Nah, berikut pula, teman-teman juga bisa menganalisis nih teman-teman dari analisis aktivitas operasinya saja. Anda kan bisa melihat nih pajak apa yang terjadi di perpajakan di AALI itu. Kenapa sih kok di sini ada minus 233.349? Apakah jadi penunggakan atau kelebihan bayar? Kalau kelebihan bayar pajak, biasanya itu bisa akan diakumulasikan sebagai pengurang untuk pajak di tahun berikutnya. Kok bisa, Bu? Sedangkan yang kami pribadi tidak seperti itu. Ya, jelas bisa. Kenapa? Karena sekali lagi ini dalam jutaan rupiah, teman-teman. Kan ada beberapa treatment-treatment tertentu untuk perusahaan-perusahaan yang go-public, perusahaan-perusahaan besar, ya kan? Dimana kalau mereka merasa pajak itu, sekali lagi pemerintah memperlakukan pajak dan pajak itu yang dilakukan oleh ke perusahaan itu terlalu apa ya dianggap terlalu merugikan, ditakutkan, dikhawatirkan oleh pemerintah bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak akan memberikan pendapatan berupa pajak ke negara dan itu akhirnya membuat apa ya banyak hal juga kerugian seperti misalkan pembangunan yang tersendat di Indonesia. Oleh karenanya ada beberapa klausul-klausul yang dikhususkan untuk perusahaan-perusahaan besar, sama perusahaan pabrikan. Kita bisa lihat. Lalu Anda bisa lihat juga ternyata ada kenaikan dari pembayaran beban operasional. Lalu pembayaran operasionalnya apa gitu kan yang jadi kenaikan itu apa gitu. Nah, Anda akan bisa melihat lagi dianalogikan di laporan ini, teman-teman. Di laporan, nah ini, laporan rugi laba. Kita kan bisa melihat apa saja kenaikan dari beban yang ada. Oke, itu insight buat Anda. Sekitar kita bisa melihat apa yang terjadi di sini. Lalu kemudian saya akan beralih ke saya akan stop share. Kemudian teman-teman saya ingatkan kembali lagi bahwa kemarin pada saat saya minta Anda untuk melakukan apa saja dari akun-akun yang terjadi di salah satu aja, satu perusahaan yang termasuk dalam perusahaan dalam daftar syariah, masih ingat? Nah, jangan hilangkan itu. Anda ingat kembali lagi, Anda bisa buka lagi gitu kan, saya di perusahaan apa ya? Nah, karena nanti pada saat UAS, saya minta Anda untuk melakukan segala hal terkait dengan analisa laporan keuangan ini, termasuk salah satunya analisa cash flow analysis. Diharapkan juga kembali, outputnya adalah Anda terbiasa untuk melakukan analisis ini. Untuk apa? Untuk bekal Anda skripsi nanti. Terus terang gitu. Ya. Lanjut lagi, saya akan stop share tentang balik ke PPT. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan. Apa-apa. Oke. PPT belum saya masukkan ke GCR ya. Saya minta maaf karena tadi masih berkutat di investasi. Oke. Lalu kemudian kita masuk di sini teman-teman. Saya share jauh lebih besar lagi karena teman-teman tidak bisa terlihat utuh kan kalau yang pakai handphone. Nah, oke, kita masuk di sini. Cash flow analysis, kita bicara mengenai hal ini. Nah, cash flow analysis pastinya kalian akan apa namanya berpikir, oke, cash flow berarti kas. Apa terjadi dengan kas di sana? Apakah ada sisa kas yang terjadi di perusahaan itu? Lalu bagaimana sih kas keluar dan kas masuknya? Nah, kita kan bisa lihat di sini, ini simple
kalau kita bisa lihat, net cash flow sama dengan cash inflow dikurangi cash outflow selama periode berjalan. Dalam tahun 2020, tahun 2019 kalau kita lihat di ALI tadi. Lalu kemudian ingat bahwa arus kas itu tidak sama dengan ukuran kinerja akrual, teman-teman. Oke, lalu kemudian dan laporan arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas dari bisnis utama. Ini dikatakan kalau di manajemen keuangan, ini adalah aktivitas di keuangan yang harus diperhatikan oleh si manajer, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas operasi sudah pasti berkaitan dengan segala hal operasional untuk memproduksi suatu barang. Apabila produk ini adalah produk massa, ya kan? Lalu kemudian untuk investasi kita kan bisa melihat perusahaan ini membutuhkan untuk melakukan bukan investasi saham loh ya, beda. Kalau investasi yang di sini itu investasi kita mindset-nya di perusahaan. Anda sekarang masuk di mindset saya menjadi manajer keuangan, manajer akuntansi dan keuangan gitu kan di bagian divisi ini. Lalu Anda harus analoginya itu dulu masuk. Lalu kemudian masuk di investasi sini. Berarti investasi apa? Investasi dalam kaitannya dengan fixed asset ya. Lalu kemudian kaitannya juga tanah ya kan? Tanah, bangunan. Lalu kemudian kaitannya juga investasi yang berupa alat-alat berat di perusahaan ini. Karena kalau kita bicara mengenai perusahaan besar, pasti Anda bisa melihat bahwa banyak sekali peralatan-peralatan berat yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk ini gitu kan. Jangankan perusahaan besar, perusahaan UMKM pun juga memiliki alat berat. Oh, jangankan begitu. Untuk apa namanya usaha kecil aja, seleb misalkan. Mungkin teman-teman ini apa alat seleb itu apa ya bahasanya, maaf, ini alat seleb itu yang ini kalau kita beli alat seleb, nah alat ini dikatakan sebagai investasi. Ini adalah apa namanya harus dianalisa juga berapa banyak sih perusahaan itu harus menginvestasikan, harus membeli alat ini untuk bisa memproduksi produksi yang jauh lebih besar lagi agar operasi, nah operasi yang sini ya teman-teman, agar operasional bisa mendatangkan keuntungan pendapatan dari penjualan di masyarakat. Nah, lalu kaitannya juga investasi ini dengan pengembangan pasar. Semakin perusahaan itu ingin mengembangkan pasar perusahaannya, berarti kan kalau mengembangkan pasar, misalkan perusahaannya hanya di Jawa Timur saja, lalu mau dikembangkan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, mungkin juga di tempatnya Nayo sekarang ini. Nayo di mana posisi sekarang? Sudah di Jawa atau masih di Medan, Ibu. kenapa? Di Medan. Masih di Medan. Nah, misalkan mau ke Medan, ekspansi pasar ke Medan, maka pasti dibutuhkan untuk menginvestasi apa? Tempat bagi karyawannya di sana, kantor cabangnya, lalu kemudian mungkin juga gudang. Nah ini perbedaannya lagi. Ketika Anda bisa mengklasifikasikan dengan melihat ya fenomena itu. Ketika perusahaan itu misalkan di Medan, Medan ini ekspektasinya di luar sekali ekspektasi yang ditargetkan. Berarti apa? Peningkatan pendapatan penjualan itu tinggi, berkali-kali lipat, bisa 5 kali lipat. Maka dikatakan perusahaan, wah ini menguntungkan di Medan untuk kita bisa buat pabrik. Nah, maka dibuatlah pabrik di Medan. Karena mungkin juga ada sumber daya, misalkan manusianya di sana jauh lebih banyak yang bisa dibuat gitu kan untuk jadi sumber daya manusia di pabrik ini. Lalu kemudian sumber daya alamnya juga mungkin bisa banyak hal juga dibutuhkan untuk membuat salah satu dari produk tertentu ini perusahaan, maka dibuatlah pabrik tersebut. Pasti butuh invest lagi. Nah, invest apa? Invest tanah untuk dibuat pabrik baru, pembangunan dari pabriknya itu sendiri, itu juga dikatakan sebagai investasi. Nah, kebutuhan akan investasi tersebut, apa namanya ekspansi pasar, yang akhirnya membutuhkan si perusahaan ini melakukan pendanaan. Itu alurnya ya, itu alur ceritanya. Pendanaan. Pendanaan ini bisa didapatkan dari mana? Dari satu, utang bank. Yang paling normal, utang bank. Lalu kemudian yang kedua,
mengeluarkan obligasi OO, itu masuk ke dalam dalam area investasi ya, investasi yang portofolio yang sebelah sana, investasi yang di sini. Nah, ada obligasi di sini, surat hutang kan. Lalu kemudian selanjutnya masih kurang nih, kita buat skema baru lagi. Kemarin sudah melakukan IPO, Initial Public Offering. Initial Public Offering itu merupakan salah satu bentuk dari aktivitas pendanaan. Ketika perusahaan pertama kali melakukan go public di IDX, itu namanya IPO, teman-teman. Itu seperti yang kemarin ada di Bukalapak, ya kan? Kita akan bisa lihat di sana ada aktivitas pendanaan berupa pengeluaran saham pertama kali di IDX. Loh, berarti ya Bu, untuk selanjutnya perusahaan itu tidak boleh ya melakukan mengeluarkan saham kembali pendanaan di aktivitas jual beli sahamnya perusahaan tersebut di IDX bisa, tapi namanya bukan IPO, hanya public offering saja, tidak ada inisial public offering. Sekali lagi inisial, ya inisial itu menganalogikan pada pertama kali dikeluarkannya mereka memberikan saham untuk publik, baru kemudian selanjutnya public offering lanjut nih. Nah, ketutupan. Nah, tujuan dari cash flow itu sendiri, sekarang saya sudah cerita panjang lebar seperti ini, sudah pasti Anda akan mendapatkan informasi kas masuk keluar, sudah pasti. Lalu Anda juga bisa membedakan mana sih sumber-sumber yang dikatakan sebagai salah satu di antara 3 aktivitas itu, operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu kemudian Anda juga dapat menaksir kemampuan perusahaan ini dalam membayar obligasi, dividen, mungkin juga untuk peningkatan kapasitas dalam artian ekspansi pasar, lalu kemudian ada peningkatan pendanaan, lalu juga bagaimana kualitas laba yang terjadi di perusahaan itu. Nah, ini apa namanya? Ini adalah urutan-urutannya. Pertama dari relevansi kas, Anda bisa lihat analoginya. Lalu kemudian berdasarkan aktivitasnya seperti apa, lalu Anda bisa melihat juga penyusunan laporan arus kasnya di sana seperti apa. Adakah special topics? Special topics ini biasanya dikeluarkan untuk perusahaan-perusahaan eksportir, perusahaan-perusahaan yang memiliki aktivitas di luar Indonesia. Seperti itu. Ada special topics yang masuk di sana. Terutama keterkaitannya dengan kurs, karena pembayarannya dengan dolar kan, teman-teman. Nah, penerimaan juga dengan dolar. Nah, special topics-nya di sini. Lalu ada hutang. Misalkan pendanaannya tadi melalui obligasi sudah di Indonesia saja, lalu kemudian ada hutang luar negeri masalahnya. Nah, ketika ada hutang luar negeri, maka harus ada yang namanya suatu aktivitas yang bisa melakukan lindung nilai. Maksudnya lindung nilai itu apa? Hedging. Kalau Anda tanya, hedging itu seperti apa, Bu? Lebih gampangnya mungkin mengatakan kepada Anda seperti ini. Misalkan Anda punya hutang luar negeri dalam bentuk US dollar, itu yang harus dibayarkan setiap bulannya, setiap bulan, setiap 6 bulannya gitu kan. Setiap 6 bulannya itu di angka $1.000 gitu. Masalah akan menjadi ini ya, krusial ketika US dollar dikurskan ke Indonesia. Nah, coba bayangkan ketika kurs rupiah terhadap dolar itu dolarnya melambung tinggi, berarti rupiahnya yang awalnya itu Anda bisa membayar dengan kurs di angka 12.500, lalu ketika dolarnya melambung tinggi, sekarang ternyata kurs rupiahnya menjadi 15.000. Otomatis Anda akan, kalau tidak melakukan lindung nilai, otomatis Anda akan kehilangan 2.500. Kenapa 2.500? 15.000 dikurangi 2.500, ya kan? Tadi kan kurs 2001 dolar sama dengan 12.500 pada saat awal. Lalu kemudian pada saat 6 bulan ke depan ternyata kurs rupiahnya 15 dolar, 15 rupiah, 15.000. 15.000 per satu dolarnya. Gitu kan. Nah, lanjut kemudian setelah itu
karena adanya kenaikan kurs itu akhirnya mengurangi pendapatan. Supaya pendapatan perusahaan ini tidak terjadi pengurangan, maka jauh-jauh hari ditarik nih sama si perusahaan dengan beli instrumen hedging namanya lindung nilai. Yang lindung nilai ini seperti misalkan paper gitu, sama seperti sertifikat gitu ya, kita beli dolar ini dalam kurs ya tidak bisa ditembus 500, paling enggak di atasnya sedikit 13.750 atau 13.200. Nah, ketika nanti 6 bulan itu di 15.000, Anda tinggal melaporkan sertifikat ini saya sudah mengalokkan hedging spread sekian di kurs 13.250, maka saya akan bisa membeli dolar 1.000 dolar tadi dengan kurs 13.250 sekalipun saat itu kurs rupiah yang terjadi di angka 15.000. Nah, itu ada special topiknya ya. Ini sebenarnya masuk di international akuntansi dan manajemen keuangan. Lanjut lagi. Nah, untuk relevansi kas, Anda harus melihat juga aktivitas yang paling liquid. Nah, teman-teman kemarin mungkin ada di kelas ya, ada beberapa juga yang menanyakan pertama untuk yang masuk di kelompok AFC, ada yang menanyakan apa beda aktiva lancar, lalu kemudian dengan aset tidak tetap. Ada yang menanyakan hal itu juga. Lalu mana yang paling liquid seperti itu? Saya mengatakan, teman-teman, kalau yang liquid itu intinya adalah paling cepat untuk menghasilkan uang tunai. Paling cepat menghasilkan uang tunai. Itu kalau kita bermain logika akuntansi dan keuangan dan memproyeksikan benda sesuatu yang ini termasuk kekayaan dalam satu perusahaan. Nah, itu. Lalu kemudian inventory itu merupakan sesuatu yang paling liquid. Kenapa? Karena bisa dijual. Inventory tidak hanya berupa barang jadi, ya, ingat ada barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan baku. Barang setengah jadi itu pun bisa menjadi liquid. Nah, ada permintaan yang tidak, ini belum ada labeling. Kalau barang setengah jadi ini belum ada labeling. Dan itu bisa di-customize. Dan itu dilakukan oleh saya sebut perusahaan juga Mas Bilang. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini selain memproduksi barang dengan label Mas Pion, mereka juga menerima order dari luar negeri terutama biasanya itu produk-produk seperti yang dimiliki oleh Mas Pion tapi dikemas dalam bentukan yang berbeda karena masih setengah jadi kan, dikemas dalam bentuk yang berbeda, ada penambahan juga itu di bahan-bahan moldingnya mungkin misalkan seperti itu. Nah, itu kemudian nanti juga bisa menghasilkan kas liquid ya kan setelah dilakukan transaksi penjualan. Dan transaksi penjualnya sudah pasti ketika mereka melakukan order untuk pemesanan sudah pasti harus masuk uang dana dulu kan, nggak mungkin order lalu kemudian setelah jadi baru bayar, enggak, pasti ada klausul di mana di sini harus bayar dulu 30%, lalu kemudian selanjutnya 20%, selanjutnya lagi untuk pelunasan ketika barang sudah dipegang oleh para importer di luar negeri gitu kan. Lanjut lagi kemudian kok yang bahan baku pun juga bisa menjadi suatu pasien liquid kan bisa dijual ulang ya kan, terutama untuk bahan baku yang sudah expired. Nah, kalau teman-teman saya sih kepinginnya Anda pernah magang di perusahaan besar-besar gitu ya. Jadi Anda bisa melihat apa yang terjadi di sana. Anda bisa amati. Ketika ada tumpukan-tumpukan di persediaan terutama untuk bahan baku yang mungkin saat itu tahun depan 1,5 tahun ya, 1,5 tahun itu akan expired, biasanya mereka cepat-cepat melakukan siapa yang akan ini penjualan bahan baku ini. Nah, itulah sebabnya mengapa di perusahaan-perusahaan besar tidak hanya, kalau Anda perhatikan, tidak hanya menjual produknya saja, tapi hal-hal lain juga yang merupakan varian-varian dari perusahaan ini. Dan ini yang saya katakan tadi sudah menganalogikan, mengartikan apa yang tadi saya katakan ketika membaca laporan KLI ya untuk cash flow, di mana tadi ada revenue di laporan laba rugi, revenue berupa apa saja. Nah, kemudian di situ ya. Lanjut, kemudian kita kan bisa lihat juga di sini ada likuiditas, ada profitabilitas, ada fleksibilitas keuangan. Bu,
likuiditas ini, apakah rasio-rasio likuiditas itu yang di manajemen keuangan? Iya, teman-teman. Besok likuiditas juga iya, ya. Kalau untuk fleksibilitas keuangan nanti kita akan bisa lihat di belakang, ini lebih mengarah pointernya kepada analisa laporan keuangan untuk cash flow. Lanjut lagi, nah sebelum melakukan analisa, ini ada beberapa pertanyaan yang harus ada di benak Anda ketika akan memulai menganalisa. Seperti misalkan, berapa banyak sih kas yang dihasilkan oleh perusahaan ini, dan berapa banyak sih kas yang digunakan oleh perusahaan ini untuk melakukan operasionalnya saja. Lalu kemudian pengeluaran apakah saja yang harus dikeluarkan oleh operasi ini, lalu apakah terjadi kenaikan investasi. Ketika terjadi kenaikan suatu investasi, maka terjadi pula apa itu pendanaan yang terjadi itu ini ya alurnya berpikirnya. Lalu kemudian ngomong terus dari tadi. Lalu kemudian ini mengapa kas itu lebih rendah saat laba meningkat? Nah, itu pasti Anda pernah membaca atau mungkin pada saat di AFC ini, loh kenapa ya kasnya kok rendah, labanya meningkat? Apa yang terjadi? Nah, itu nanti kita akan lihat di sini. Lalu kemudian bagaimana penggunaan kas yang diterima dari pendanaan ini? Lalu kemudian saya akan masuk ke ada 2 PPT. PPT yang satu ini lebih ribet sih, tapi sudah saya masukkan, tapi masih berkata sebentar, mana ya? Ya, sudah terlihat kan semuanya. Dan karena ini analisa, gitu kan, mungkin ini tidak sampai di kita sampai pukul berapa ya, LP? Sekarang udah pukul 10.34. Ini saja kalau kita langsung masuk ke statement cash flow, Anda akan bisa melihat ada 57 slide, teman-teman. Nah, yang tadi apa? Kita adalah thinking map. Itu thinking map Anda ketika masuk di analisa cash flow itu seperti ini, gitu kan. Lalu sekarang kita mulai ke statement of cash flow. Lagi, kalau Anda lihat, ini, nah, ya. Lalu kemudian selanjutnya ada 3 jenis kegiatan. Sudah pasti tadi saya bilang panjang lebar gitu kan di sini. Dan Anda harus ingat juga cash flow yang ada di arus kas ini juga terpengaruh oleh adanya laporan di balance sheet neraca atau laporan posisi keuangan, teman-teman. Lalu sini juga cash flow from investing activity, Anda juga akan bisa melihat aktivitas dan investasinya. Lalu ada financing activities juga sudah pasti. Ini ada equity dan long term debt. Lanjut lagi, ya kita kan bisa melihat di operasional di sini ada kas revenue, lalu ada investasi dan financing, pendanaan maksudnya. Lalu operasional ini berapa yang dikeluarkan, investasi ini berapa juga yang diperoleh dari aktivitas tetap, dan investasi dan pembiayaannya seperti apa sih, gitu kan. Ada kas keluar nggak untuk memberi treasury stock? Dari treasury stock itu termasuk salah satunya adalah aktivitas hedging tadi. Teman-teman yang saya katakan ada aktivitas khusus di sana, ya kan? Lalu nih, treasury stock untuk memenuhi hutang jangka panjangnya dalam bentuk US dollar seperti itu, ya kan? Lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan untuk melakukan pembayaran dividen untuk para investor di investor sahamnya, seperti itu. Lanjut lagi, Anda ingat bahwa arus kas dari kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan dilaporkan itu harus sama, teman-teman. Baik metode langsung maupun metode langsung. Nah, saya tidak akan bicara banyak di metode langsung dan tidak langsung ini, karena sejujurnya metode ini sudah ada harusnya dari mata kuliah yang sebelumnya pernah Anda dapatkan, yaitu akuntansi, ya kan? Akuntansi dasar sudah kelihatan di sana, sudah pasti seperti itu, ya kan? Lalu Anda lihat yang pasti gaji sini net income loss-nya itu berapa kalau yang tidak langsung. Kemudian metode langsung kita lihat di arus kas operasional seperti apa kegiatan operasional bisa di sana. Lalu ini contohnya, misalkan seperti ini, Anda kan bisa lihat ini saya ambil dari saya di mana ya perusahaan apa. Ini saya masukkan, lalu kemudian kita bisa lihat ini saldo kas akhir tahunnya ini ternyata di 49.000 dalam jutaan ya, dalam jutaan. Lalu data apa yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas? Ingat-ingat. Mengapa harus ingat? Karena Anda akan menganalisiskan. Nah, karena itu Anda butuh
thinking map juga, data apa sih? Karena data ini bisa bisa mengartikan sesuatu pada Anda. Pertama, laporan laba rugi, neraca awal dan akhir tahun sebagai perbandingan. Lalu kemudian data tambahan-tambahan lainnya yang Anda dapatkan dari laporan auditor. Ya. Lalu sekalipun saya tadi mengatakan saya tidak akan menyinggung ke metode langsung, tapi nggak apa deh, saya masukkan juga. Jadi saya buat juga gitu, saya tambahkan di sini. Ingat, untuk metode langsung laporan arus kas, Anda ingat langkah-langkahnya seperti ini kan teman-teman. Nah, ini JP ini jangka panjang ya, maaf ya, bukan Jawa Pos, jangka panjang. Sekali lagi. Lalu Anda kan bisa melihat, oh ini toh gitu yang masuk di laporan yang tidak langsung tadi. Lalu Anda mulai apa saja ya akun-akun yang terjadi. Nah, itu sebabnya juga kenapa pada saat awal pertemuan kita, saya tugaskan Anda untuk mencari akun-akun yang terjadi. Di sana Anda kan bisa melihat thinking map-nya lagi. Akun-akun apa sih? Di situ, ya kan? Lalu Anda bisa memudahkan Anda untuk mulai menganalisa sebenarnya, mulai mengenal akun tersebut dan bisa melihat seperti apa sih, mungkin ada depresiasi di sana, bukan penyusutannya. Depresiasi itu Anda akan bisa melihat juga dibutuhkan untuk seorang manajer ketika yang namanya investasi di satu alat tertentu, gitu kan. Depresiasinya jangan sampai depresiasinya ini sampai benar-benar habis seperti itu. Jual. Kenapa? Kok harus dijual? Karena itu bisa mendatangkan pendapatan lain-lain sekali lagi untuk perusahaan. Untuk melakukan apa? Pembaharuan dari produk alat tertentu ini yang mungkin bisa menambah kapasitas produksi untuk si perusahaan tersebut. Tambahan kapasitas produksi mungkin jauh yang dulunya tidak digital, sekarang digital gitu kan. Karena itu, karena masih ada value-nya di alat ini, maka sebelum depresiasi sama dengan nol gitu kan, nilainya sama dengan nol value di alat ini, maka sudah apa namanya dijual lah saat itu juga, supaya Anda bisa membeli alat penambahannya, penambahan dari penjualan ini Anda bisa membeli alat baru yang digital yang mungkin sekali lagi bisa menambah jumlah kapasitas produksi daripada yang sebelumnya, jauh lebih baik kualitasnya, ya kan? Nah, lalu kemudian dari situ juga Anda kan bisa melihat seperti apa sih kenaikan dan penurunan dari harta lancar, yaitu liquid kas tadi yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut pula juga Anda bisa melihat seperti apa sih hutang lancar atau hutang jangka pendek si perusahaan ini, gitu kan. Lalu setelah itu Anda juga akan bisa melihat seperti apa sih untung ruginya atau rugi laba gitu kan dari penjualan investasi di jangka panjang itu yang tadi saya katakan alat ini. Atau jangan alat, karena mungkin perusahaan ini itu kan kalau perusahaan itu baik-baik saja ya kita bicara mengenai alat. Kalau perusahaan ini mungkin ingin mengurangi kewajiban jangka panjangnya yang ternyata kewajiban jangka panjang itu terlalu terlalu berat dan perusahaan ini terkena eh, yang dikatakan financial distress. Itu mulai stres karena hutangnya lebih banyak dibandingkan pendapatannya. Karenanya kemudian ada aktivitas penjualan, ya kan, penjualan dari beberapa alat-alat atau jangan alat fix aset pun dijual gitu kan, tanah segala macamnya itu mulai dilakukan penjualan. Itu juga bisa dilakukan gitu kan, karena untuk menutupi apa, untuk menutupi uh, hutang-hutangnya, untuk menutupi kewajiban yang harus dibayarkan, itu bisa. Lalu kemudian, nah ini yang saya katakan tadi, ada penjualan. Ini poin yang 5 nih yang paling kenapa saya kasih jeda panjang ini, karena perusahaan diharapkan perusahaan ini merupakan perusahaan yang terkena financial distress. Kalau terkena financial distress itu tidak masuk di dalam kriteria apa ya coba kriteria perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam sektor syariah yang dikatakan sebagai saham syariah. Masih ingat ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia, perusahaan-perusahaan yang masuk dan digolongkan dalam ISSI adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki
tingkat perbandingan antara hutang dengan dari total kekayaannya hanya sebesar 30% saja, tidak boleh lebih. Jadi hutang baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek bahkan itu hanya 30% dari total kekayaan. Nah, itu yang akhirnya bisa mengatakan bahwa saya katakan terutama saham syariah itu jauh lebih aman sih karena tidak terkena financial distress dan Anda yang sudah tahu bagaimana caranya untuk melakukan perbandingan ini gitu kan. Pertama, itu tadi kan Anda bisa melihat jumlah hutang jangka pendek plus hutang jangka panjang dibagi dengan total aset. Nah, Anda kan bisa lihat perbandingannya berapa. Secara jadi Anda kalau mau melihat saya nyaman untuk investasi, apa nggak usah jadi investasi kan? Karena emang ini kalau ini kita bisa dua malah triple sekaligus gitu kan. Anda sebagai investor, Anda sebagai manajer keuangan, Anda sebagai owner. Nah, itu tiga. Kalau kita bicara mengenai laporan keuangan itu sebagai tiga sisi. Malah bisa dari luar, calon investor atau mungkin juga supplier. Kalau supplier juga perlu, iya, karena supplier juga wajib mengetahui seperti apa sih saya mengiyakan, kan ini perusahaan besar itu pasti membutuhkan sumber daya atau resource-resource yang dalam jumlah besar sekali. Mereka membeli bahan baku sudah pasti ya nggak cuma puluhan ratusan juta, tapi juga miliaran gitu kan. Bagaimana bentuk pembayaran yang lancar atau enggak, bayar ke misalkan saya ingat suppliernya mereka lancar atau enggak gitu kan untuk membayar ke perusahaan saya misalkan seperti itu juga perlu. Nah, lalu kemudian Anda bisa lihat ini semua seret mengarah ke net cash flow. Kita masuk ke beban digital. Kemudian Anda masuk ke income statement. Tahu kan income statement maksudnya apa? Laba rugi, dan cash flow statement itu harus kas, ya kan? Lalu di sini ada penjualan, lalu kemudian kita kan bisa melihat juga di cash flow itu ada, lalu ada biaya tunai, di cash flow juga ada juga, lalu ada biaya depresiasi. Nah, bedanya teman-teman, untuk cash flow statement biaya depresiasi itu menambah menambah ini ya cash di cash. Mengapa bukan menjadi pengurang? Kalau di sini kan jadi pengurang. Kalau sini enggak. Karena depresiasi itu kan manfaat yang diperoleh ketika Anda membeli alat ini, gitu kan. Ibaratnya kalau saya dulu keuangan memberi arti contohnya sepeda motor atau mobil gitu kan, sepeda motor lah. Anda beli sepeda motor, lalu manfaatnya adalah mengantarkan Anda kemana saja. Dan kalau saya bicara mengenai KWU, akhirnya saya bicara ngomong lagi kenapa di sini akhirnya ada seberapa besar sih Anda bisa memanfaatkan sepeda motor Anda untuk bisa menghasilkan pendapatan untuk Anda, tidak hanya secara ilmu gitu kan, tapi juga pendapatan. Makanya kenapa ada yang masuk di Shopee, ada yang masuk di Shopee Food ya, lalu kemudian ada yang masuk juga di Gojek, jadi armada-armadanya mereka, partnership di Grab, lalu kemudian sampai kepada jasa titip. Nah, itu adalah analogi si sepeda motor ini kan nanti akan dikeluarkan apa? Biaya maintenance, seperti misalkan ganti oli, segala macam. Itu kan juga beban pensutan yang terjadi di sepeda motor Anda. Itu yang dikatakan kalau mungkin Anda pernah pernah dapat dari dosen lain, beban pensutan depresiasi ini ketika Anda beli sepeda motor di tahun 2019 lalu Anda jual di tahun 2020 sudah pasti akan berkurang. Nah, gitu. Nah, lalu kemudian inilah, nah kenapa kok net income ya di laba rugi itu jauh lebih kecil dibandingkan net cash flow. Ya tadi pertama kali saya katakan kenapa sih kok di laba rugi ini jauh lebih kecil dibandingkan di cash flow statement. Kalau Anda mau kepo gitu kan, sekali lagi di awal saya selalu katakan itu tagline saya ketika menjadi seorang dosen, semakin kepo mahasiswa saya semakin suka kan. Silakan buka cash flow statement yang Anda miliki lalu bandingkan dengan income statement ya kan, lalu lihat apa yang terjadi di sana. Nah, gitu.
itu juga alasan mengapa net income perlu kecil net cash, ada nilai depresiasi yang dimasukkan sebagai penambah di cash flow. Oke. Oke, lalu kemudian ada kalau kita bicara piutang, ada beberapa teman-teman di beberapa kelas sih itu masih belum bisa membedakan antara hutang dan piutang, antara account payable dengan account receivable. Ini saya tes nih kalian. Account receivable itu kalau di bahasa Indonesia kan apa teman-teman? Silakan on mic langsung. Ya, krik-krik. Ini saya dianggurin nih. Boleh diulangin gak Bu tadi? Tidak kedengeran Ibu kecepatan. Account receivable dan account payable. Kalau Account receivable itu mungkin piutang Ibu, kalau akan payable kan hutang. ya, dari kata-katanya aja. Nah, teman, terima kasih, Nak. Nah, teman-teman yang lainnya ini saya katakan di beberapa kelas yang kemarin itu masih bingung gitu loh antara account receivable sama payable karena susah untuk melihat statement yang ada di laporan dari IDX, maka saya minta mereka untuk masuk ke yang bahasa Inggris gitu kan. Kata-kata receive itu kan menerima, berarti piutang gitu kan. Piutang itu terjadi karena Anda menjual suatu barang dan barang itu pembayarannya bisa dicicil gitu oleh si konsumen Anda, itu piutang gitu kan. Kalau hutang kebalikannya sudah pasti Anda meminjam. Kalau meminjam berarti Anda harus pay, membayar. Maka namanya adalah account payable gitu kan. Lanjut lagi masuk di sini. Kemudian ketika Anda mau kepo lagi, coba Anda net income tadi dikurangi dengan kenaikan piutang. Kenapa? Karena di sana itu bisa mengindikasikan apa ini. Ketika terjadi, apakah sales ini lebih besar dibandingkan penerimaan kas, ya kan? Lalu kemudian hal ini juga menganalikan yang tadi net income itu harus apakah jadi net income itu lebih besar daripada net cash flow. Sedangkan sebenarnya net income itu harus lebih kecil dibandingkan net cash flow karena ada apa? Depresiasi tadi. Nah, itu ada analisanya juga. Nah, misalkan seperti ini. Saldo piutang awal itu $1.000. Penjualan setahun diketahui selama setahun ya, itu $10.000. Piutang itu selama setahun diterima $9.500. Pembayaran biaya itu 2.000. Nah, ini sengaja ini saya tarik balik mundur gitu kan untuk Anda mulai oh iya gitu kan ke penjurnalan seperti ini gitu kan karena itu dibutuhkan juga untuk Anda menganalisa. Lalu ini apa aja jurnal-jurnalnya, kemudian tinggal dimasukkan di sini seperti itu kan. Sudah tidak perlu ditanya lagi kenapa, lalu gitu kan. Lalu kemudian ada penjualan selama setahun itu dimasukkan di sini, lalu kemudian Anda tinggal menambahkan juga ini ada piutang 1.500, ada penambahan berarti kan ada piutang nih 1.500 yang kasnya 500 gitu kan. Nah, kemudian ada pembayaran, jadi 1.500 masuk di sini di akhir. Lalu kemudian laporan laba rugi Anda masukkan. Nah, di sini kan, sehingga teman-teman hasillah harusnya jangan pernah dihilangkan ini semua karena oke, kan? Nah, karena saya katakan tadi mengapa ini net income bisa dibandingkan net cash inflow. Nah, ini juga harus Anda analisa kenapa dan ada apa di sana. Nah, oh ada ternyata ada kenaikan piutang yang terjadi. Itu adalah sebabnya salah satu ciri khasnya apabila jadi kenaikan piutang, kan teman-teman? Nah, ini yang bisa Anda dapatkan, nanti saya akan share di GCR. Mungkin PPT-nya ya, karena kalau PPT kan
enak, ada mixin, sini ada alur-alurnya. Jadi tidak dalam PDF, moga-moga masuklah karena gede juga. Lalu ketika terjadi penurunan piutang, apa yang terjadi penurunan piutang? Ciri khasnya apa? Net income lebih kecil dibandingkan net cash flow seperti yang di awal tadi. Lalu jumlah sales ternyata lebih kecil dibandingkan penerimaan kas. Kemudian ada harta lancar lainnya nih, misalkan jadi penurunan piutang. Lalu kemudian ada kenaikan penurunan harta lancar, misalkan net income dikurangi dengan kenaikan harta lancar dan net income ditambah dengan penurunan harta lancar. Apa yang terjadi di sini? Lalu kemudian bagaimana dengan perubahan saldo hutang lancar selain dengan hutang dividen yang ada? Karena ada teman-teman di perusahaan-perusahaan tertentu yang 1 tahun ini yang biasanya diharuskan untuk membayar dividen, dia tidak membayar dividen, baru kemudian dibayarkan dividen di tahun depan. Nah, ingat bahwa hutang itu merupakan kebalikan dari harta, sehingga pengaruh hutang adalah kebalikan juga seperti kebalikan dari harta, yaitu pengurang, teman-teman. Nah, sudah pastilah itu kan dianalogikan seperti ini untuk operating activity-nya saja, gitu kan, untuk bisa mendapatkan apa saja. Add itu ditambah, deduct itu minus, teman-teman, ya. Lalu kemudian ini untuk arus kas kita investasi. Oh ya, ini saya ulangi lagi di sini. Ini thinking map untuk operating activity, ya. Nih. Dan dari sini aja, Anda bisa menyusun skripsi loh, teman-teman, sebenarnya. Variabelnya misalkan, variabelnya penyusunan beban penyusutan, lalu aktivitas lancar, ada hutang lancar, ya kan di sini, lalu hingga laba penjualan terhadap misalkan harga saham atau value dari perusahaan itu dengan economic value added atau market value added, misalkan seperti itu, atau dengan Babinski gitu kan. Nah, itu bisa masuk di sini. Ini dengan ini aja seperti itu. Tapi sekali lagi ketika ada fenomena baru Anda bisa kategorikan, misalkan perusahaan-perusahaan di sektor-sektor tertentu terjadi fenomena penurunan aktivitas seperti adanya pandemi ini. Nah, Anda bisa masukkan itu sebagai salah satu fenomena pendukung untuk melakukan skripsi dengan variabel-variabel ini semua. Ya. Tuh. Lalu kemudian kita masuk ke kegiatan investasi nih. Ada arus kas masuk dari pihak data dan investasi. Lalu ada beberapa juga yang dikatakan kategorikan sebagai data tambahan-tambahan. Jadi kalau investing activity, masih banyak halamannya. Aja nanti saya skip ya beberapa yang mungkin tidak perlu karena saya rasa Anda sudah bisa gitu kan. Ini adalah thinking map yang harus Anda lekatkan di kepala Anda ketika masuk di investing activity itu apa saja yang merupakan info dan outflow-nya. Kalau bicara mengenai aktivitas tetap, lalu kemudian investasi, di sini kita bicara mengenai laporan yang ada di mana? Saya belum bisa menjawab, ayo lagi. Jangan ayo dong yang lainnya. TikTok, TikTok, TikTok. Wah, saya tinggal terakhir itu. Baiklah, kalau gitu saya skip lagi. Lanjut. Di sini. Nah, Anda dari aktivitas kegiatan pendanaan juga akan bisa melihat apa yang terjadi di kreditor, di investor, juga seperti itu. Lalu kemudian ada saldo awal dan akhir untuk suatu modal dengan tanggung jawab panjang juga. Lanjut lagi untuk financing activity, ini seperti ini. Penerbitan saham, penerbitan obligasi juga termasuk. Lalu kemudian treasury stock nih seperti yang saya katakan tadi, seperti misalkan pembelian surat untuk lindung nilai atau dikatakan sebagai aktivitas hedging tadi, termasuk dalam pembelian treasury stock. Lalu kemudian ada pengusahaan obligasi, misalkan obligasinya sudah habis gitu kan, atau masih berjalan tapi Anda diwajibkan untuk membayar kan obligasi sama dengan hutang kan, bunga dari para pemegang obligasi. Lalu bayar dividen juga. Oke, lanjut ini saya skip. Nanti ada tugas buat kalian untuk melakukan analisis di arus kas ini. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah, ini individu ya, bukan kelompok. Oke. Nah, ini menurut kegiatannya teman-teman. Di sini Anda
diminta untuk bisa nanti tugasnya adalah bagaimana kegiatan operasionalnya. Apakah ada peningkatan dari penjualan? Lalu kemudian bagaimana beban-bebannya? Apakah ada kenaikan dari beban? Beban yang mana yang naik? Lalu kemudian untuk kegiatan investasi, apakah ada kegiatan dari pembelian aktiva tetap di tahun ini dibandingkan tahun yang lalu misalnya. Lalu kemudian berapa sih pembelian investasi yang ada? Lalu apakah ada sebaliknya penjualan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan tersebut? Ya. Ini semua yang harus Anda lakukan untuk melakukan analisis di tugas individu Anda. Salah satunya lalu kemudian saya skip. Ini Anda bisa baca sendiri nanti. Nah, ini adalah satu cara ketika Anda melihat berapa sih arus kas masuk yang dari pelanggan, gitu kan. Penjualan yang terjadi yaitu revenue ditambah dengan piutang awal dikurangi dengan piutang akhir, gitu kan. Piutang awal, piutang akhir itu bisa Anda dapatkan di mana coba? Di mana piutang awal dan piutang akhir? Praktek perbandingan dari laporan posisi keuangan dari tahun lalu dan tahun saat ini, ya. Iya, seperti itu dibandingkan. Jadi kan kelihatan tuh piutangnya berapa. Yang piutang tahun lalu itu merupakan piutang di awal tahun ini berapa. Lalu piutang akhir adalah yang terjadi di tahun 2020, misalkan 2019 dengan tahun 2020. Anda kan bisa melihat arus kas yang masuk dari pelanggan itu berapa. Lalu kemudian, nah bisa juga seperti ini koreksinya. Atau penjualan dikurangi dengan kenaikan piutang. Karena sebenarnya kenaikan piutang itu yang terjadi seperti ini, teman-teman. Piutang awal dan piutang akhir, gitu kan. Lalu jadi suatu kenaikan, piutang akhir jauh lebih tinggi, gitu kan. Nah, pasti itu terjadi kenaikan, ya. Kalau ada kenaikan piutang. Kalau penurunan piutang, misalkan piutang awalnya jauh lebih besar gitu dibandingkan piutang yang tahun 2020, maka itu harus ditambah dengan penurunan. Ya, itu seperti itu. Oh, ini tekan saja. Oke, di skip, Anda bisa semua di sana. Lalu, nah, ini adalah pembelian barang dagangan. Ini misalkan supplier tadi, lalu kemudian ada trading securities, seperti yang saya katakan tambahan-tambahan kegiatan di hedging tadi. Lalu ada pembayaran biaya operasional, ini bisa ini dilakukan untuk melakukan ini. Pembayaran biaya operasional hutang, melakukan hutang luar negeri. Lalu ada pembayaran pajak, jangan lupa pajak. Lalu kemudian ini bisa Anda ambil sendiri, Anda bisa baca sendiri, saya skip, ini soalnya ada 57 halaman, teman-teman. Nah, lalu kemudian biasanya ada nih, ada beberapa teman-teman juga ada persediaan dan hutang, tapi saldonya berubah. Tidak semua pembelian itu dibayar, tidak semua barang yang dibeli telah dijual juga, gitu kan. Maka harga pokok penjualan tidak sama dengan arus kas keluar untuk pembelian barang. Maka bagaimana cara Anda mengoreksinya? HPP-nya saja saya nggak tahu nih di sebelumnya sebenarnya sudah mengulas tentang HPP gitu kan. Bagaimana laporan keuangan yang ada yang Anda terima dari IDX itu sebenarnya Anda bisa melihat, oh ini harga HPP-nya gitu, ketemunya. Tapi emang harus Anda lebih detail lagi menghitungnya. Anda bisa baca sendiri di sana. Lalu kemudian saya skip lagi. Oke, ini ada tapi ada beberapa juga yang tidak bisa kita lihat berapa sih HPP persisnya karena laporan yang diterima yang kita baca dari IDX itu tidak detail seperti itu. Kecuali Anda mau menguliknya di laporan auditor yang di bawah tuh. Itu dikulik pun juga harus ada yang ditambah, ada yang dikurangi, baru kemudian Anda bisa menemukan, oh ini dia HPP-nya. Biaya gaji, utang gaji ini ada di laporan auditor, terlihat juga di sana. Biaya sewa juga ada, sewa dibayar info juga sudah ada kelihatan juga, dan laporan laba rugi biasanya juga untuk memperlihatkan ada akun biaya sewa, lalu akun biaya iklan itu. Tapi ada beberapa juga yang tidak. Ini bisa biasanya disatukan, biaya sewa, biaya iklan disatukan.
Lalu saya ambil di mana? Di laporan auditor. Sekali lagi itulah yang mengapa laporan auditor itu yang harus Anda ambil ketika skripsi nanti, karena itu memudahkan Anda untuk melakukan analisa. Kemudian bisa ada sedikit sebentar. Poin yang beberapa hal mau akhir, saya takutnya nggak efektif juga buat kalian, kan? Apakah sudah clear, teman-teman? Kita masuk ke slide 50. Oh iya, kalau membaca ini, tolong ini ya, saya akan share PPT, jadi kalian melihat thinking map-nya seperti apa, masuk mana gitu kan. Nah, ini seperti yang saya katakan di sini kan, ini neraca tahun 99, ini laporan tahun 2000, tahun 2000, karena tahun 2000 itu misalkan yang terjadi sekarang. Lalu ini Anda lihat juga apa yang menjadi biaya umum, kemudian apa lancar lainnya. Anda kan bisa lihat, oke? Sudah diidentifikasi itu bagaimana caranya mengidentifikasi laporan arus kas dari performa tahun 1999 ke tahun 2000. Lanjut, kriteria lainnya juga itu langsung aja saya sekali lagi alur-alur ini supaya Anda bisa mengerti. Ini bisa dari sendiri. Sekarang pukul berapa ya? Oh, 11 kalian. Silakan, yang mau bertanya silakan. Terutama untuk teman-teman nih yang di AFC sudah mulai kan, soalnya melakukan sesuatu penilaian yang diminta oleh silakan. Moga-moga apa yang saya ajarkan di sini itu ada kaitannya dan bisa menjawab data-data yang kalian butuhkan. Oke. Nah, ingat bahwa kalau kita bicara sekali lagi arus kas itu cash flow ya, ada apa saja, operasi, lalu investasi, dan financing. Dari financing ini kemudian Anda kan bisa melihat apa yang terjadi menjadi suatu kewajiban Anda, baik untuk para investor atau para owner dan para kreditor. Lalu kemudian apabila terjadi penarikan dana investor, apa yang terjadi? Lalu kemudian apabila kreditnya sudah selesai gitu, apa yang terjadi? Kalau kita bicara kreditor, oke, kita akan bicara mengenai OPI. Nah, lanjut, kemudian ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan. Tidak? Bu, izin bertanya. Boleh, silakan. Oh, kan tadi yang di net income sama cash flow kan ada perbedaan. Nah, itu apakah hanya penurunan atau kenaikan piutang saja, Bu, yang membedakan? Maksudnya tuh yang membedakan dari keduanya itu berbeda? Yang berbeda. Jadi Iya. tergantung di mana Anda melihat sisi ini. Kalau Anda melihat dari sisi tentunya di aktivitas di operasional, sudah pasti Anda akan melihat dari kenaikan dan penurunan piutang yang terjadi di sana. Karena tadi Anda lihat tadi, sekali lagi, kalau aktivitas operasional, apa saja poin-poin akun-akunnya yang bermain di aktivitas operasional di sini. Karena aktivitas operasional ini kan kita melihat apa pendapatan sebenarnya yang didapatkan oleh si perusahaan itu. Lalu kalau hutang kan juga pengurang. Iya, benar. Hutang itu adalah pengurang. Tapi sekali lagi, kita cek terlebih dulu. Mari saya akan tunjukkan ke Anda. Untuk hutang, teman-teman itu akan
Kalau hutang itu nanti akan bisa ke arah kegiatan investasi yang dilakukan dan pendanaan. Nah, ini terutama untuk hutang yang jangka panjang ya. Kalau hutang lancar, yang kalau kita masuk di activity itu hutang lancar teman-teman ya. Bentar, saya akan perlihatkan sesuatu ke Anda untuk aktivitasnya. Oh, kelihatan sini. Oke, saya share screen. Kelihatan kah? Kelihatan ya? Saya akan perbesar untuk Anda. Oh, kita kan bisa melihat di sini kan teman-teman, dari aktivitas lancar, kemudian ada hutang lancarnya juga. Lalu kemudian tadi pertanyaannya ada di sini. Nah, kalau turunan harta lancar di aktivitas dari operating income, apa yang terjadi di sana, ya kan? Tara, nah, kalau tadi kan terjadi piutang. Lalu sekarang kalau terjadi penurunan harta lancar seperti apa? Kalau dari sisi hutang, ya kan? Ini ada di sini, Anda tinggal baca aja teman-teman. Oke, udah masuk investasi. Nah, lalu kemudian ketika terjadi adanya hutang lancar di sini, Anda harus ingat apa sih penyebab tadi net inflow, ya, net inflow dalam artian net income yang dilaba rugi itu lebih besar atau lebih rendah, kalau lebih rendah dibandingkan karena thinking map kita di awal ketika tidak jadi apa-apa gitu kan, masih normal-normal aja. Thinking map-nya di situ kita starting point-nya, laba rugi itu pendapatannya net income-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan net inflow di operating activity. Kenapa? Ada apa di sana? Ada penambahan apa yang menjadi suatu pembeda? Tadi siapa yang tanya ya? Halo? Saya, Ibu. Iya, apa? Coba thinking map-nya itu dulu. Kita start di situ. Jadi, oh ini toh gitu. Penyebab awal dalam kondisi normal gitu tidak ada perubahan sama sekali itu net income yang dilaba rugi itu jauh lebih rendah dibandingkan net inflow yang ada di operating activity. Apa yang menjadi penyebabnya? Kelihatan tuh di sini, kelihatan yang saya share ini. Apa? Siapa yang bisa bantu? Boleh loh, bantu loh. Akan yang bisa bantu siapa? Dan ini logonya ada beban penyusutan. Ya, ada beban penyusutan. Lalu kemudian kalau ada kenaikan dan penurunan hutang lancar, itu apakah menjadi penyebab? Iya, tapi tidak terlalu signifikan sekali. Loh kok bisa, Bu? Kenapa? Satu hal lagi, ingat analogi tadi yang saya katakan, financial distress, tidak ada perusahaan yang mau berhutang, menambah hutangnya semakin banyak, kecuali diikuti dengan operating activity yang ada. Operating activity yang ada dalam artian net income dari penjualannya atau pendapatan lain-lainnya itu semakin tinggi di atas. Ini kan dapat dari mana? Dari laba rugi kan. Nah, lalu kemudian dimasukkan di situ dapatnya harus jauh lebih tinggi.
sekalipun ada kenaikan hutang lancar, pun juga ada penurunan hutang lancar, itu tidak akan signifikan untuk terjadinya perubahan yang terjadi seperti yang saya katakan di awal tadi. Mengapa kok piutang itu jauh lebih bisa mengindikasikan terjadi sesuatu? Ketika net income yang ada di laba rugi itu jauh lebih besar dibandingkan net inflow yang ada di sini, berarti ada kenaikan piutang di sana. Kenapa? Karena yang ada lihat ini dari laporan di sini kan bisa kelihatan. Mau naik mau turun, hasilnya itu sama, ya. Hasilnya sama saja. Nih, yang tidak ada di sini apa? Piutang. Mana ada piutang di sini? Nggak ada piutang kan? Nah, gitu teman-teman. Karena piutang itu menambah di sini teman-teman net income. Masih ingat kan tadi piutang itu apa? Penambahan dari penjualan atau piutang terjadi karena penjualannya berupa bisa nyicil gitu ya. Anda memberikan opsi cicilan kepada para pembeli atau konsumen Anda. Seperti itu. Jadi di sini, berarti kalau ada penambahan piutang, berarti itu mengindikasikan net income-nya tinggi. Iya, di sini. Kita merupakan salah satu di sini. Kok di sini sama tetap keluar masuknya, sama tetap. Sekalipun ada beban penjutan, kalau net income-nya terjadi penambahan piutang, maka sudah pasti. Jadi jawabannya adalah ya, piutang merupakan salah satu indikasi terjadinya sesuatu di operating activity ini. Gitu. Ya, sudah jelas? Ya, teman-teman. Anda lihat di sini. Jadi, kalau Anda laporan keuangan, itu dilogika oleh Anda. Mau naik, mau turun, misalkan ini operating activity kan dibandingkan dengan laba rugi. Mau naik, mau turun. Tulisannya di sini sama persis Pol. Beban penjutan yang berbeda. Tapi di sini itu jauh lebih, misalkan kegiatan operasinya di sini jauh lebih rendah. Gitu kan? Karena ada kenaikan dari piutang. Kenaikan piutang itu juga akhirnya bisa, piutang dalam artian logikanya kalau Anda menjual barang secara piutang, berarti kan ada pemasukan yang terhambat masuk ke income Anda. Misalkan Anda bisa jual 1 juta, karena boleh cicil 10 kali, maka Anda bisa mendapatkan income cuma 100.000 gitu kan. Itu yang misalnya adanya kenaikan jumlah piutang yang dilakukan, aktivitas piutang itu bertambah yang diberikan oleh konsumen, akhirnya terjadilah seperti itu. Gitu teman. Ya, oke. Ada lagi? Oh iya, saya akan share juga di GCR tapi nggak di sini. Itu contoh bagaimana melakukan analisis di aktivitas investasi suatu perusahaan. Ya, perusahaannya apa ya? Saya perusahaannya itu Nippon Indosari Corporindo. Nah, oke, saya share aja. Seperti apa sih Bu analisa laporan keuangan itu yang kami hasilkan nantinya gitu kan? Ya, kayak gini perbandingan seperti ini kan sudah bisa Anda lakukan gitu kan. Membandingkan, oh, bentar, masih ingat common size? Masih ingat nggak di manajemen keuangan? Bagaimana cara melakukan common size, melakukan indexing? Masih ingat nggak kalau misalkan, Bu saya lupa. Oh ya udah, berarti minggu depan kita akan bicara di perihal itu. Ya, masih ingat yang common size? Kalau lupa bilang aja loh, Nak. Bu saya lupa gitu, nggak apa-apa. Oh saya menghargai sekali kalau Anda jujur sama saya. Saya nggak akan marah kok. Masih ingat common size? Ingat nggak? Common size apa sih? Kalau nggak salah di YouTube saya ada deh caranya untuk common size untuk anak-anak manajemen keuangan. Apa saya publik kan ya? Saya lupa. Itu saya analisa untuk memproyeksi laporan keuangan. Awal sekali manajemen keuangan.
MK1 resmi. Ada analisa tren juga iya. Ini karena kaitannya sama statistik. Karena itu saya awali MK di situ. Bagaimana mengartikan bahwa ternyata statistik itu diperlukan juga loh untuk keuangan. Memberikan arti juga bahwa seluruh mata kuliah yang Anda dapatkan itu Anda butuhkan loh nanti kalau skripsi. Anda butuhkan juga ketika Anda keluar dari dari kampus plus digital. Nah, kemampuan digital ini yang ternyata bisa booster up ketika Anda kerja nanti. Ada yang ingat? Common size, trend, masih ingat nggak? Indexing juga masih ingat nggak? Jangan lupa ya. Oke, Ibu, agak lupa Kalau Ibu. nah terima kasih Nayo. Barusan saya mau ngomong, kalau nggak ada yang jawab, berarti nanti tugasnya untuk yang ini individu, sekali lagi tugasnya adalah individu, karena ini menyiapkan kalian tidak berkelompok sama sekali dan data dari perusahaan juga berbeda, harus berbeda, tidak boleh sama. Menyiapkan kalian kesiapan untuk skripsi dari sekarang nih, supaya nanti ke depannya kalian enak. Kan datanya sudah ada. Jadi ya nanti akan saya mungkin minggu depan ya, seperti di awal tadi, saya akan bicara lagi seperti apa sih common size, seperti apa sih tren. Nanti kalau sudah tahu Anda kan, alah gampang tahu, pasti kayak gitu semua. Nah, yaudah kalau gitu saya akhiri, dan ini sudah menjelang zuhur ya. Terima kasih untuk kesempatannya kalian bergabung di Zoom. Dan Rama, silahkan tanya teman-teman minggu depan itu mau GCR atau mau Zoom. Kalau Zoom saya siapkan dari sekarang. Seperti biasa kita akan bermain di Sheet. Ketika bermain di Sheet, saya lupa. Tadi investasi ya saya bermain di Sheet. Kalau yang ini kan tidak bermain di Sheet. Kalau bermain di Sheet, maka kalian bisa mulai melakukan sesuatu di Excel yang saya berikan ke Anda. Itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, hati-hati. Memang boleh Anda takut, tapi jangan terlalu takut dengan adanya Omikron ini. Karena Anda sudah vaksin, tapi bukan berarti Anda lengah, tetap Anda harus jaga kesehatan masing-masing. Dan tetap semangat selalu untuk selalu kepo dengan apapun itu pelajaran yang akan Anda pelajari. Ya. Baik, kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Niken. Terima kasih, Bu.